Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Apriliana, NIM 2120189. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kesultanan Islam. Yang pertama, Kesultanan Turki Utsmani. Didirikan oleh bangsa Turki Kabila Oghuz yang mendiami daerah Mongol utara negeri Cina. Dan yang kedua, kemajuan Kesultanan Utsmani. Perkembangan wilayah kerajaan Turki Utsmani yang luas berlangsung dengan cepat, yang diikuti pencapaian kemajuan-kemajuan dalam bidang kehidupan lain yang cukup penting. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada bidang militer. Bidang militer terbentuk sebuah kesatuan militer yang disebut Janissary. Dan yang kedua bidang pemerintah. Sistem pemerintahan kerajaan Mughal didasarkan kepada sistem feodal. Yang ketiga, bidang agama dan budaya. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana, organisasi pemerintah, dan prinsip-prinsip kemiliteran mereka dapatkan dari kebudayaan Bizantium. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka dapat diajarkan tentang prinsip ekonomi kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada bidang intelektual. Terdapat 2 surat kabar yang muncul dari tahun ini, yaitu berita harian Takvimi VK 1831 Masehi, jurnal Tasviri Afyar pada tahun 1862 Masehi, dan Terjumani Atfal 1860 Masehi. Bidang pendidikan dinasti Utsmani melakukan pengorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang terbesar luas. Yang kelima ada sastra dan bahasa. Pada masa ini muncul sastrawan-sastrawan dengan hasil karya-karyanya, diantaranya Ibrahim Hisani. Karyawan adalah The Poets Wedding atau komedi. Dan yang keenam ada seni dan arsitektur. Bidang-bidang seni dan arsitektur yang muncul pada masa dinasti Utsmani sangatlah beragam, seperti bentuk masjid, seni bangunan, kaligrafi, desain interior, pointing, dan cover buku. Selanjutnya ada faktor-faktor keruntuhan. Yang pertama ada faktor internal. Berbagai faktor internal yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Turki Utsmani ialah sebagai berikut. Yang pertama ada buruknya sistem pemerintah, kedua hilangnya keadilan, ketiga banyaknya korupsi, keempat meningkatnya kriminalitas, selanjutnya heterogenitas penduduk dan agama, kehidupan istimewa yang bermegah-megahan, dan yang terakhir merosotnya perekonomian negara akibat peperangan. Faktor internal. Faktor eksternal. Yang pertama munculnya gerakan nasionalisme, dan yang kedua terjadinya kemajuan teknologi di wilayah barat, khususnya dalam bidang kesenjataan. Kesultanan Safawi. Kata Safawi berasal dari kata Sawi, suatu gelar bagi nenek moyang Sultan Safawi, yaitu Safi al-Din al-Shak al-Ardebili, pendiri dan pemimpin Tariqah Safawiyah. Didirikan pada tahun 1252 sampai 1334. Perkembangan Kesultanan Safawi. Kemajuan yang dicapai dinasti Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, tetapi di bidang yang lain kesultanan ini juga mengalami berbagai kemajuan. Kemajuan itu adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang sosial. Mengadakan
pembenahan administrasi dengan cara pengaturan pengontrolan dari pusat. Yang kedua, bidang agama. Abbas penetapan paham toleransi atau lapang dada yang sangat besar. Yang ketiga, bidang ekonomi. Salah satu jalur dagang laut antara negara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis akhirnya menjadi milik kerajaan Safawi. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Tradisi keilmuan terus berkembang. Yang kelima, bidang seni. Bidang kemajuan terlihat dari gaya arsitektur bangunan seperti masjid yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Keruntuhan Kesultanan Syahwi. Ada beberapa penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya Safawi bermazhab Syiah menjadi ancaman bagi kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, terjadinya degradasi moral yang melanda sebagai pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan Hulam budak-budak yang dibentuk oleh Abbas tidak mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Yang keempat, seringkali terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang kelima, lemahnya para sultan. Dan yang terakhir, lemahnya ekonomi. Kehancuran Safawi juga disebabkan oleh sejumlah perubahan yang luar biasa dalam hal hubungan negara dan agama. Semula, Safawi merupakan sebuah gerakan, namun setelah berkuasa, Safawi justru menekan bentuk milenarian Islam Sufi sembari cenderung kepada pembentukan lembaga ulama negara. Dan yang terakhir ada Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Kesultanan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sistema antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Selanjutnya ada perkembangan Kesultanan Mughal. Kemajuan yang dicapai dinasti Perkembangan Kesultanan Mughal. Yang pertama ada bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik suhikul atau toleransi universal. Yang kedua, bidang ekonomi, memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Dan yang tiga, bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menimbulkan ciri ini antara lain benteng merah, istana-istana, makam kerajaan, dan yang paling mengagumkan adalah Taj Mahal. Dan yang terakhir, bidang agama. Kesultanan Mughal mencapai suatu fase yang menarik di mana pada masa itu agar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din islahi. Dan yang terakhir ada keruntuhan Kesultanan Mughal. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi
kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Yang terakhir faktor eksternal. Terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui Ais. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.